Ya, ketemu lagi sama gua BG masih di studio bola. Aduh, gua mau ngangkat tangan gara-gara ada komentar. Kebanyakan ngangkat tangan jadi segen gua. Ya, kali ini kita akan bahas tentang penampilan Chelsea di Signal Iduna Park ya. Lagi-lagi kita gagal menang dalam 9 away terakhir. Salah satunya Kamis dini hari tadi ketika Chelsea harus mengakui keunggulan Borussia Dortmund dengan skor 1-0. Ya, seperti apa lengkapnya kita akan kupas dan iris tipis-tipis ya setelah yang satu ini. Ya, gue jujur sebenarnya dalam kondisi yang bisa dibilang capek. Mungkin teman-teman juga semuanya ngerasain ya. Udah capek marah, capek berharap ya, capek apa ya. Ya jadi pada akhirnya gue udah bingung gitu. Mau marah pun udah nggak sanggup lagi gue buat marah. Ya udah partainya jam 3, lagi-lagi kita dikerjain sama jadwal yang memang nggak cocok untuk warga-warga Wakanda ya, jam 3 subuh. Alih-alih lu bisa tidur dulu, ujung-ujungnya lu nggak tidur juga nungguin jam 3. Ya lagi-lagi harapan kita semua kali ini ya dibayar dengan kekecewaan. Nah, ya gua kecewa sama Potter sih, kecewa. Ya kecewanya dalam artian gini ya, kita bukan bicara gameplay ya. Yang pertama yang gua pengen highlight itu adalah ada beberapa poin di sini catatan gue tentang Potter. Yang pertama adalah Hakim Ziyech ya. Gue bingung sama Potter di sini. Di satu sisi ya, di hari terakhir deadline day 31 Januari lalu, Hakim Ziyech itu adalah satu nama yang ingin dibuang oleh Graham Potter. Ya Alhamdulillah berkat anak intern yang magang di Cobham atau di Stamford Bridge, gue nggak tahu itu dokumen dikirim dari mana. Akhirnya Ziyech gagal berlabuh di PSG walaupun udah nyampe Paris. Nah, artinya apa? Ya Potter udah nggak butuh Ziyech untuk meneruskan musim ini, gitu ya. Tapi di sisi lain, semenjak Ziyech gagal on loan ke PSG, ya dia mainin Ziyech terus. Coba perhatiin dari partai lawan siapa ya? Lawan Liverpool apa lawan West Ham ya Ziyech main terus. Semenjak gagal dari lawan Fulham, West Ham, terus kemudian kemarin lawan Borussia Dortmund, Ziyech main terus bahkan 90 menit. Nah, ini satu. Ini bikin gue bingung gitu. Terlepas dari Ziyech main bagus atau Ziyech main jelek, ya kita nggak usah nilai dulu performa Ziyech di sini. Tapi gue bingung aja sama Potter di sini. Yang kedua adalah mengenai squad planning dia di UCL, UEFA Champions League. Ya gue masih terngiang-ngiang dengan Aubameyang yang nonton TV mungkin dari London, dari apartemennya untuk partai lawan Dortmund. Dia kesempatan buat reuni sebetulnya sama mantan klubnya. Satu lagi adalah Aubameyang ini salah satu top skor Chelsea di UCL musim ini selain Raheem Sterling. Selain mungkin Mikhailo Mudryk, tapi itu 3 golnya Mudryk buat Shakhtar Donetsk, bukan buat Chelsea. Nah, tanpa dua pemain ini ya lagi-lagi di depan itu Chelsea kayak nggak punya gigi. Di sini ya squad planningnya Potter di mana dia lebih memilih Christian Pulisic yang cedera 2 bulan gitu. Atau Ziyech yang sebenarnya dia pengen buang ketimbang Aubameyang gitu. Ya gue bingung sama Potter di sini. Terus yang ketiga adalah Ruben Loftus-Cheek main 90 menit. Kovacic ada, Zakaria juga dibawa walaupun keduanya belum merumput setelah kembali dari cedera. Tapi ya mbok ya main kayak 20 menit, 30 menit. LLC ini gue udah capek ngeliat dia. Dia pemain yang males banget. Gol Karim Adeyemi yang berawal dari corner Chilwell, kemudian disundul Havertz, terus disundul lagi sama Joao Felix, kena crossbar, kemudian Rafael Guerreiro
dengan tendangan clearance-nya yang ke arah pertahanan Chelsea disambut sama Karim Adeyemi yang udah siap lari, ya berujung dengan Enzo Fernandez yang berhadapan one on one sama Karim Adeyemi, pemain tercepat di Bundesliga, 36,65 km per hour. Sedikit lebih cepat dengan dibanding Mudryk yang 36,60, ya, beda tipis. Tapi ya pada akhirnya Enzo udah bagus, dia jagain area, nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba Adeyemi pencet nos menjelang masuk kotak penalti, dan di situ Enzo udah nggak bisa ngejar, Kepa pun gagal menutup ruang gerak dari Adeyemi, dan akhirnya dia berhasil mencetak gol dengan brilian, menurut gua gol keren. Ya gelandang termahal, kiper termahal di dunia, dua-duanya dilewatin oleh seorang Karim Adeyemi, ya luar biasa. Ya, ini di sini juga gue bingung sama Potter ya. Dia nggak punya, ketika Dortmund punya game plan buat nyetop Mykhailo Mudryk, ya. Mudryk itu di babak pertama dia pemain paling banyak di foul oleh pemain Dortmund. Yaitu ada Niklas Sule, ada Marion Wolf, Emre Can, itu tiap Mudryk pegang bola itu tiga-tiganya siap saling backup, ngurung. Nah, ketika Dortmund punya game plan untuk menghadang laju Mykhailo Mudryk yang praktis, nggak berbuat banyak, ya. Kok kita nggak punya game plan untuk menghadang Karim Adeyemi, pemain tercepat di Bundesliga? Nah, ini ketika menyisakan Enzo yang sendirian, yang dia punya pace juga nggak kenceng gitu. Ya itu ada yang track back, ada Mudryk track back, Thiago Silva pun track back di umurnya yang 38 tahun. Walaupun nggak sanggup juga, akhirnya ya lebih duluan Adeyemi yang tinggal berhadapan dengan gawang kosong. Ruben Loftus-Cheek di mana? Nggak ada kelihatan lari sama sekali, nggak ada. Jadi kalau diambil gambar ya, kalau kita lihat replaynya ya cuma ada 3 orang. Enzo, Mudryk sama Thiago Silva. RLC kemana? Ya ini pemain males menurut gua. Ya kenapa ya mainin kayak Kovacic gitu atau Zakaria gitu. Ya ini satu lagi kecewaan gua sama Potter kemarin. Jadi selain juga set piece ya, kita bicara set piece. 10 kali corner lawan Dortmund, kita 10 kali corner. Ada yang Joe Felix, kalau dari sisi kanan kipernya Dortmund ya, Gregor Kobel ya, itu yang nendang Joe Felix. Kalau dari sisi kiri Ben Chilwell, ya nggak ada yang menjadi hasil selain sundulan Thiago Silva yang dianulir karena menyentuh tangan ya. Nah, ini juga free kick. Bicara free kick, kita banyak banget dapat free kick di area final third di match kemarin. Satu pun baik yang direct atau indirect free kick, ini nggak ada yang menghasilkan ya. Ini juga harusnya jadi catatan. Bahkan ada satu free kick ya di menit 88 kalau gua nggak salah. Pokoknya mendekati menit 90. Chelsea ketinggalan 1-0. Alih-alih direct, seharusnya itu yang nendang, kalau bisa Kepa aja yang nendang. Lu butuh gol. Ini akhirnya free kick itu diambil umpan pendek akhirnya dikejar pemain Dortmund, akhirnya harus balik lagi bolanya ke belakang dan free kicknya sia-sia. Lu udah menit segitu ya, posisi ketinggalan 1-0. Ya ngapain lagi main possession, udah hajar aja, lempar aja bola ke kotak penalti lawan, terserah kayak mau gimana di situ gitu. Kalau kebobolan lagi ya udah, cuman ya lu butuh gol gitu. Ya itu beberapa catatan dan kekecewaan gue sama Graham Potter. Ya, terlepas dari beberapa hari sebelum pertandingan ini, Graham Potter seolah mendapatkan vote of confidence ya dari board ya, bahwa
Mikel Arteta yang membangun Arsenal dengan skuad mudanya, terseok-seok, berdarah-darah, hingga sekarang bisa membawa Arsenal thriving di Premier League ya, menjadi title contender. Ini menjadi benchmark buat Todd Boehly dan Bali ya. Terus kemudian Potter yang masuk di mid season, mayoritas pemain yang masih usia muda, terus juga banyaknya pemain-pemain baru yang butuh waktu untuk adaptasi ya. Ya, belum lagi badai cedera yang melanda Chelsea seolah menjadi handicap atau pembenaran atau pemakluman dari board atas kinerja Graham Potter. Nah, artinya #Potter out. Lo mau teriak kayak gimana pun juga, gue juga mau teriak di sini pun ya percuma. Ya Vedat Bali sama Todd Boehly kemarin waktu masih kosong-kosong ya masih ketawa-ketawa aja, bahkan dia videoin yellow wall-nya Dortmund ya, kagum gitu ya Todd Boehly. Gua nggak lihat kamera ngesut lagi ke mereka berdua setelah posisi Chelsea ketinggalan 1-0. Cuman di saat 0-0 dua-duanya ya kelihatan masih ketawa ketiwi ya mungkin gini ya itu orang berdua yang keluar duit banyak aja masih bisa ketawa. Mungkin hikmahnya ya kita sebagai fans yang gratisan mungkin nontonnya juga gratisan ya udah kita ketawain aja. Jadi bicara ekspektasi juga yang tadinya top 4 udah turun gitu kan, terus Conference League mungkin atau Europa League ya udah turun. Mungkin bahkan kita sempat berharap ini sisa cocokologi, bicara cocokologi, kali aja nih Chelsea terseok-seok peringkat 10 bisa juara Champions League ya, mengulang kesuksesan 2012. Ya waktu itu 2012 di babak 16 besar juga leg pertama kita kalah. Mungkin itu hiburan. Ya tapi gua di titik yang udah kita ketawain aja, senyumin aja, toh Todd Boehly sama Bali senyum-senyum aja, asik-asik aja gitu kan. Nah itu tadi ya, berapa Hamin satu juga menjelang pertandingan, di saat press conference Potter ditanya sama wartawan ya, dia juga Potter nih banyak mendapatkan kritikan oleh pandit, khususnya ada Danny Murphy, Rio Ferdinand dan Jokol ketika laga lawan West Ham kemarin, di mana Potter yang nggak protes sama sekali gitu. Ya Potter, lo nggak pernah marah apa orangnya gitu, ditanya wartawan kayak gitu kan. Ya cuman tepuk tangan gitu kan. Ya Potter sendiri membela dengan statement bahwa ya itu menurut gua adalah reaksi yang paling benar. Gua punya tanggung jawab terhadap Chelsea. Gue juga punya ini cara yang paling benar menurut gue, itulah kata Potter ya. Walaupun akhirnya memang VAR official ya, Neil Swarbrick yang merupakan petugas VAR saat laga Chelsea lawan West Ham minggu ini dinonaktifkan dari tugasnya di VAR. Dia sendiri juga head of VAR implementation ya di Premier League. Sayangnya, ironisnya ya, artinya apa di sini ya sebenarnya yang kemarin lawan West Ham itu ya harusnya handsball dan penalti ya. Kalau dia nggak salah, nggak mungkin dia dibebas tugaskan minggu ini dari matchday 24 ya. Itu ya, kecewa udah. Jadi kita sebagai fans ya kita lower expectation udah gitu. Kayaknya gini ya, mungkin kita sebaiknya berhenti berharap aja udah ya. Ini walaupun pertandingan lawan Dortmund kemarin menurut gue ini penampilan terbaik Chelsea tahun ini 2023 ya. Tahun ini dari Januari sampai pertengahan Februari ya belum pernah sebagus ini ya. Keren banget mainnya. Itu Joao Felix ya, gokil Joao Felix. Kita dulu punya Willian, punya Hazard yang mampu, punya ball retensi yang bagus gitu ya. Tapi Hazard sama Willian itu mainnya di wide areas
Ini Joe Felix mainnya di tengah, itu yang ngurung dia 3 sampai 4 pemain, tapi dia masih bisa pegang bola, masih bisa kasih final pass di final third gitu ya. Bagus banget, keren banget. Sayangnya ya belum rezeki, 2 atau 3 peluang emas Joe Felix gagal menjadi gol. Satu kena crossbar, bahkan sebenarnya 2. Sebelum golnya Karim Adeyemi, sundulan Havertz itu disundul lagi sama Felix, kena crossbar juga. Jadi 2 kali sebenarnya kena tiang. Ya walaupun nggak terlalu kelihatan sebenarnya di tayangan ulang, tapi itu kena tiang. Nah, ini ya, ini catatan juga ya. Terus mengenai pemain-pemain kemarin, Thiago Silva keren. Ground duel, aerial duel, tackle-nya itu 100% sukses semua. Kemudian passing dia ke final third 8/8 itu juga completed semua. Bagus Koulibaly. Overall oke untuk pemain yang udah nggak turun 1 bulan gitu, keren. Ya sayangnya gol Chelsea ya terjadi ketika set piece corner, yang keduanya nggak ada di situ gitu. Jadi Koulibaly keren. Chilwell ya better ya. Ini Potter juga seolah menjawab. Gua nggak tahu Potter main Twitter atau enggak ketika lawan West Ham. Banyak yang protes antara Mudryk dan Cucurella yang nggak punya chemistry ya, atau Cucurella yang seolah alergi mau passing ke Mudryk. Tuntutan fans yang pengen Chilwell dimainin, akhirnya Chilwell yang starter. Walaupun Mudryk cuma bisa dibilang bagus 30 menit pertama atau khususnya babak pertama. Ya memang karena Dortmund sudah apa ya? Sudah scouting, sudah menyiapkan game plan buat Mudryk. Jadi Mudryk itu di babak pertama pemain yang paling banyak di foul. 3 kali dia di foul di babak pertama. Itu ada Marion Wolf, ada Emre Can, ada ya itu semua, belum lagi Niklas Sule. Ya, iya, jadi itu punya game plan buat Mudryk sehingga Mudryk nggak berkembang. Begitu juga dengan West Ham, mereka punya game plan menghadapi Mudryk. Dia pakai 5 back ketika Chelsea berhadapan dengan West Ham. Nah sekarang game plan kita apa menghadapi Dortmund? Lo tahu di sana ada Karim Adeyemi, pemain paling kenceng di Bundesliga, ngalahin Alphonso Davies. Ya, tapi nggak ada game plan dari Potter tuh apa, nggak ada. Nah itu sih kecewa gue. Walaupun sebenarnya secara permainan udah bagus, ya gue nggak tahu ya. Jadi gini ya, mungkin dari sisi board sabar, percaya proses. Anggaplah kita fans 100% sabar, percaya proses. Pemain sekarang masalahnya, apa mereka percaya proses dengan hasil yang terus-menerus nggak maksimal? Kalau nggak draw kalah, apa nggak hancur moral sama mentalnya? Kalau ngarepin board sama fans aja sih bisa. Gue fans bisa, gue percaya proses walaupun pahit, ya udah gue harus percaya. Board pun mungkin bisa. Pemain yang lain, semua yang baru masuk nih apa nggak hancur moral sama mentalnya? Kalau hasilnya buruk terus, ya memang katanya unlucky. Mau sampai kapan unlucky gitu? Atau memang Potter ini nggak punya luck sama sekali? Ya ini secara bicara win percentage sudah hancur udah. Kemarin mungkin 41%, sekarang mungkin udah di bawah 40%. Ya Chelsea 25 pertandingan di bawah Potter total dari semua kompetisi. Ya. 25 pertandingan. Ya, jumlah gol kita berapa? Cuman 24 gol. Erling Haaland sendirian buat Manchester City 26 gol. Erling Haaland doang. Kita satu squad cuman 24 gol. Ya, mau sampai kapan kayak gini? Mau sampai kapan bergantung sama Kai Havertz jadi false nine atau jadi striker? Ya, Aubameyang yang bantu kita lolos ya dari terpuruk di fase grup, akhirnya bisa back to back menang lawan AC Milan. Nggak diberangkatin, ini dosa, ini skandal sih kalau buat gua. Dan gimana kalau Havertz cedera? Ya Fofana nggak bisa dibawa, nggak bisa didaftarin, nggak ada lagi opsinya, nggak ada. Jadi ini blunder sih buat gua. Ini squad planningnya Potter gimana? Gua nggak paham di sini. Gua untuk keputusan yang ini
Terlepas dari Aubameyang itu bukan sosok yang disiplin gitu ya, tapi dia prolific goal scorer satu-satunya yang kita punya, dan lo nggak bawa. Lo berharap Christian Pulisic nanti bisa main di semifinal. Ya ini 16 besar aja per 8 final aja ya ada kemungkinan nggak lolos. Walaupun gua masih optimis di second leg 7 Maret nanti kita bisa bounce back. Gue sih berharap Kante harusnya udah bisa main 7 Maret ya. Mungkin kehadiran Kante akan bisa memberikan warna baru nanti di second leg di Stamford Bridge nanti. Kita tunggu saja. Tapi ya overall banyak kecewaan khususnya Potter ya dengan keputusannya. Secara gameplay di babak pertama kemarin kita main cenderung counter, tapi terlihat lebih berbahaya. Gue sepakat dengan itu. Babak kedua bahkan lebih mendominasi. Itu serangan ngalir terus gak henti-hentinya ke gawang Dortmund. Ya sampai tercipta 21 tembakan, 8 diantaranya on target. Kipernya Dortmund itu Gregor Kobel itu sampai bikin 7 save. Bahkan ada 1 clearance dari Emre Can yang bolanya udah sepertiga tuh udah masuk ke dalam. Ya tendangan dari Koulibaly ya hasil scrimmage. Mungkin segitu aja dulu untuk update edisi kali ini ya. Mungkin tambahan, ada sedikit gue kelupaan. Gue juga baca sebuah thread di Twitter ya tentang Marc Cucurella. Ini menarik. Yang ngeluarin ada akun bernama CFC Central ya, dia compare. Jadi ya di situ membantu kita lebih memahami seorang Marc Cucurella. Memang Cucurella ini 35 pertandingan di Brighton musim lalu, dia cuma 1 assist, 1 gol, bahkan crossing itu jarang banget ya. Emang dia tipikal inverted fullback, bukan roaming fullback atau attacking fullback kayak Ben Chilwell. Jadi sebenarnya nggak apple to apple kalau kita compare antara Cucurella dan Ben Chilwell. Jadi Cucurella ini kenapa dia banyak, khususnya laga lawan West Ham, dia lebih banyak passing ke belakang lagi, itu cari aman. Ketika Modric ada yang ngawal, Choval di situ, ya dia memilih opsi untuk passing lagi ke center back. Ya mungkin nanti detailnya akan kita bahas lah. Tapi terlalu panjang kalau gua panjangin di sini. Cuman intinya kelebihan dari Cucurella itu adalah kemampuan ground duelnya, kegigihan dan keuletannya, kecepatannya, dan ya itu saja. Ya kalau untuk crossing jangan harapin tipikal attacking fullback yang bisa ngacak-ngacak kotak 16 atau final third. Dia tipikal inverted ya. Kalau di IPL mirip-mirip siapa ya? Kyle Walker mungkin yang di City ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu aja dulu edisi kali ini ya. Gua nggak mau panjang lebar, kita kalah juga. Minggu ini kita Sabtu malam kita akan tanding lagi lawan Southampton. Mudah-mudahan kali ini kita mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal ya. Jangan pernah capek, jangan juga berharap ya. Lower the expectation ya. Gua akan kembali lagi di edisi berikutnya. Gua tunggu pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Terima kasih juga yang selalu support dengan like, komen, dan subscribe Studio Bola. Selama ini gua BG pamit. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya.